Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini, kita akan sama-sama membuat marmer brownies yang lagi viral. Cara bikinnya itu mudah dan membuat motifnya juga praktis. Ini memang gak ada adonan browniesnya sama sekali. Aku sempat bingung, jadi browniesnya tuh dari mana gitu. Tapi setelah nyobain hasil akhirnya, aku jadi paham. Sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 100 gram dark chocolate compound atau DCC yang udah dipotong-potong atau diiris-iris kecil seperti ini. Kemudian ini akan kita lelehkan dengan cara ditim atau ditumpangkan ke atas pan atau panci berisi air mendidih. Tambahkan 15 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian aduk-aduk sampai coklat meleleh dengan sempurna. Nah, ini udah cukup, coklatnya udah meleleh. Kemudian angkat dan sisihkan, biarkan suhunya turun. Siapkan wadah, masukkan 285 gram margarin atau butter, boleh full margarin atau boleh juga full butter. Ini aku campur 185 gram margarin ditambah dengan 100 gram butter. Kemudian masukkan 180 gram gula halus. Kalau perlu, gula halusnya ini boleh diayak terlebih dahulu. Kemudian ini kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan rendah aja dulu. Mix sampai gula halus menyatu dengan margarin atau butternya. Kalau sudah menyatu seperti ini, kemudian perlahan kita naikkan kecepatannya. Mix di kecepatan tinggi dan mix sampai mengembang dan putih pucat. Waktu bervariasi tergantung dengan mixer masing-masing. Nah, sesekali kita bisa bantu ratakan adonan, ambil yang ada di bagian pinggir wadah, dan bantu letakkan ke tengah menggunakan spatula, supaya bisa rata ya. Lalu kita lanjutkan mix kembali adonan sampai mengembang putih dan creamy. Kalau udah mengembang putih dan creamy, kira-kira seperti ini. Kita bantu ratakan adonannya dulu. Kemudian masukkan 7 butir kuning telur. Masukkan bertahap. Ini aku masukkan 2 dulu. Lanjut mix dengan kecepatan rendah sampai kuning telur menyatu ke adonan. Bentar aja, kalau udah rata, kita masukkan lagi 2 kuning telur. Lanjut mix dengan kecepatan rendah sampai tercampur ke adonan. Kalau udah rata, kita masukkan lagi 2 kuning telur, mix kembali. Ini kita lakukan bertahap supaya adonannya itu nggak pecah ya. Jadi kuning telur menyatu ke adonannya. Terakhir kita masukkan 1 kuning telur, mix sampai rata. Nah, kalau udah rata, selanjutnya kita masukkan bahan-bahan kering. Masukkan 175 gram tepung terigu protein rendah. Bahan keringnya kita ayak terlebih dahulu ya, supaya mudah tercampur. Masukkan 26 gram susu bubuk. Setengah sendok teh bubuk vanili. Dan setengah sendok teh garam. Ayak terlebih dahulu. Kalau udah selesai diayak, campurkan rata dengan adonan dengan teknik aduk lipat seperti ini. Aduk sampai benar-benar rata ya. Di sini teman-teman harus sabar mengaduknya. Kalau udah rata, kita sisihkan sebentar. Ambil wadah yang cukup besar dan bersih, masukkan 7 putih telur. Tambahkan setengah sendok makan air perasan lemon atau jeruk nipis. Fungsinya untuk menstabilkan kocokan putih telur. Kemudian ini kita mix mulai dari kecepatan rendah dulu. Kemudian kita naikkan kecepatannya ke kecepatan sedang atau tinggi. Mix sampai kocokan putih telur mengembang, putih, dan kaku. Nah, sampai kira-kira seperti ini. Ini udah mengembang dan kaku, tapi jangan terlalu kaku ya. Ambil sepertiga kocokan putih telur, masukkan ke dalam adonan sebelumnya.
Kemudian kita aduk lipat sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan sepertiga kocokan putih telur selanjutnya. Aduk lipat, lebih perlahan dan hati-hati sampai rata. Kalau udah rata, terakhir kita ambil sepertiga kocokan putih telur terakhir. Aduk lipat lagi, perlahan dan hati-hati. Sampai rata. Kira-kira kayak gini udah cukup ya. Adonan yang bagus itu masih kental, nggak encer. Kemudian kita masukkan setengah adonan ke dalam loyang yang udah diolesi olesan Carlo. Ini aku pakai olesan Carlo-nya yang KW ya, yang homemade. Detailnya cek di deskripsi. Atau bisa juga dioles dengan margarin kemudian ditabur tepung terigu. Untuk loyangnya ini aku pakai loyang tulban ukuran diameter 20 cm. Selanjutnya setengah adonan sisanya kita campur dengan 20 gram coklat bubuk atau bisa diganti dengan menggunakan pasta coklat. Ini aku pakai coklat bubuk dan aku tambahkan dengan sedikit pasta coklat. Aduk lipat dan campur sampai benar-benar rata. Nah, ini menurutku udah cukup ya. Tuangkan adonan coklat langsung aja ke atas adonan putih. Ini tuh praktis banget, kita bikin motifnya tinggal tuang-tuang aja. Setelah itu ratakan dulu adonannya, seperti ini. Selanjutnya tuangkan coklat yang udah dilelehkan, kondisinya harus udah dingin ya. Tuangkan coklat merata di atas adonan coklat. Kalau udah selesai dituang, bentuk motif marmer seperti ini. Aku menggunakan spatula kecil, teman-teman bisa juga pakai sendok. Usahakan kita tutup ya coklat lelehnya menggunakan adonan di bawahnya. Lakukan beberapa kali supaya terbentuk motif. Nah, ini menurutku udah cukup. Ini kelihatan bagian atasnya adonannya tuh coklat semua, tapi nanti setelah dipanggang akan kelihatan ada perbedaannya. Adonan coklat beserta coklat leleh akan turun ke bawah. Selanjutnya kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 165 sampai 170 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 60 menit atau sampai matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah 60 menit dipanggang, coba tes tusuk dulu. Kalau hasil tusukannya bersih, berarti udah matang. Angkat. Dan ini kita biarkan dulu di loyang, bentar aja, sampai cake terlihat memisah dari loyangnya. Kira-kira 2 menitan aja. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Hati-hati ya, loyangnya masih panas. Nah, ini aku pakai modelan loyang yang kayak gini. Tentu aja loyang tulban jenis apa aja bisa digunakan ya, bebas. Setelah dilepas dari loyangnya, kita biarkan dingin dulu baru bisa dipotong-potong sesuai selera. Nah, setelah dingin bisa kita potong-potong. Coba kita potong ya, apakah berhasil? Loh, kok coklatnya nggak banyak ya? Nah, ternyata pas dapat motif yang kurang rata nih. Coba kita balik. Nah, ini nih teman-teman bagian coklatnya tadi pas dipanggang tuh kelihatan ya, jadi turun ke bawah. Sehingga pas kuenya udah dibalik kayak gini, motif coklatnya tuh menyebar ke dalam adonannya gitu. Dan ini dia yang udah aku potong-potong. Teman-teman bisa lihat ya, ini tuh kelihatan motif coklatnya. Dan coklat lelehnya juga nggak ngumpul di atas aja. Dia turun sendiri pas dipanggang. Sekarang kita cobain ya, udah penasaran sama rasanya. Sekilas tampilannya tuh emang kayak marmer biasa aja sih. Tapi kalau diperhatikan ada lelehan coklat yang terlihat lebih pekat dan basah. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ini bagian yang ada lelehan coklatnya ya teman-teman. Kalau kita makan di bagian ini, baru deh kita tuh ngeh, oh ini tuh rasanya mirip kayak brownies ya. Karena memang kalau brownies itu kan adonannya dominan coklat ya dari DCC. Nah, ini rasanya tuh mirip, tapi di bagian coklatnya aja.
lebih berasa gitu coklatnya. Sementara kalau di bagian putih-putihnya tetap rasa bolu marmer pada umumnya. Dan ini tuh emang enak banget. Marmer biasa aja tuh udah enak banget, apalagi kalau ada ekstra coklat yang bikin kita berasa kayak makan brownies. Cocok buat jualan. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.